Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada mamalia. Jadi, pada materi ini kita akan mempelajari tentang apa tujuan dari reproduksi, juga alat-alat reproduksi dan fungsinya pada wanita dan pria, juga proses-proses reproduksi yang terjadi di dalamnya. Kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu bereproduksi. Reproduksi manusia itu adalah proses untuk menciptakan kehidupan baru, di mana tujuannya adalah untuk menambah jumlah populasi agar mempertahankan kelangsungan jenis hidupnya. Nah, yang pertama akan kita jelaskan yaitu tentang sistem reproduksi pada wanita. Kita lihat di sini, ini adalah saluran reproduksi pada wanita. Di sini adalah saluran reproduksi tampak saluran reproduksi di dalam, dan ini yang tampak luarnya ya. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, kita tahu bahwa kalau ini kan tampak samping, bahwa kalau pada perempuan itu ada 3 lubang, yaitu saluran uretra yang berhubungan dengan kantung kemih atau vesika urinaria, kemudian ada lubang vagina, di sini saluran vagina namanya. Ini adalah saluran reproduksi yang berhubungan dengan rahim atau uterus. Kemudian ini adalah lubang anus yang merupakan saluran pencernaan yang berhubungan dengan usus besar di sini ya. Jadi ini tampak samping. Kalau tampak samping kita hanya melihat saluran vagina dengan dengan rahim atau uterus. Dan ini adalah tampak luar. Dari luar kita akan melihat di mana bahwa uretra dengan vagina itu berada dalam satu wilayah yang dilingkupi oleh 2 lapisan kulit tipis yang bernama labia minora. Ini kulitnya tipis dan kemudian di ujungnya akan bertemu membentuk klitoris. Klitoris ini banyak sekali pembuluh-pembuluh darah dan syaraf, dan dia sangat sensitif dan dia berperan aktif dalam aktivitas seksual. Kemudian setelah labia majora ada labia minora ya, yang kulit tipis ini. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora ini jaringannya banyak jaringan lemak dan biasanya ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Kalau dari depan saluran reproduksi pada wanita itu kita lihat di sini, yang tadi ini adalah saluran vagina yang berhubungan dengan uterus, badan uterus. Kemudian badan uterus ini ada bercabang 2, yaitu saluran tuba falopi, atau ada yang bilang saluran telur atau oviduct. Jadi tuba falopi ini ada 2, ada tuba falopi kanan dan tuba falopi yang sebelah kiri, dan dia juga akan bertemu dengan ovarium. Ovarium pada perempuan ada 2, ovarium kanan dan ovarium kiri. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ujung dari tuba falopi ini kan berupa fimbre atau kayak juluran-juluran tangan jari gitu ya, tapi dia tidak menempel langsung dengan ovarium. Dia hanya berada di sekitarnya, jadi tidak berhubungan langsung gitu ya. Nah, fungsinya apa dari saluran-saluran reproduksi ini? Kita yang pertama akan membahas tentang ovarium. Ovarium ini dia berfungsi untuk dia tuh seperti pabriknya, pabrik pembuat sel telur atau ovum ya. Di sini tempat dibuatnya ovum, di mana jika terdapat ovum yang sudah matang, dia akan dikeluarkan. Pengeluaran ovum dari ovarium itu istilahnya adalah ovulasi. Ketika ovum yang sudah matang diovulasikan, maka dia akan ditangkap oleh fimbre-fimbre ini dan masuk ke dalam
tuba fallopi. Di sini dia akan, biasanya ovum itu akan menunggu siapa? Menunggu datangnya sperma. Sperma datang dari sini. Ketika ada sperma yang datang, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi terjadi di saluran tuba fallopi di sini. Sehingga fungsi dari saluran tuba fallopi yaitu salah satunya adalah tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ketika ovum sudah terfertilisasi dengan sperma, maka dia akan berubah bentuk, tumbuh dan berkembang menjadi zigot, lalu mengalami cleavage dari 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, morula, blastula. Biasanya sampai blastula sudah sampai sini. Blastula sudah sampai sini. Kalau pada manusia biasanya perjalanan dari zigot, dari fertilisasi sampai ke blastula sepanjang saluran tuba fallopi ini biasanya 6,5 sampai 7 hari setelah fertilisasi. Jadi dia akan masuk ketika umur kehamilan 7 hari setelah fertilisasi, blastula itu sudah masuk ke uterus, di mana uterus sudah siap, dinding uterus bagian endometriumnya ini sudah menebal, sudah siap untuk terjadinya implantasi. Kemudian terjadi implantasi, lalu dia akan tumbuh dan berkembang, mengalami proses selanjutnya, yaitu dari blastula dia akan membentuk gastrula, lalu nerula, lalu dia akan mengalami organogenesis dan histogenesis, sehingga dia akan menjadi fetus yang sudah siap untuk lahir. Jadi di sini fungsi dari uterus adalah tempat tumbuh dan berkembangnya bayi. Ketika fetusnya sudah siap untuk lahir, maka bayi itu akan keluar melalui lubang vagina. Sehingga lubang vagina ini fungsinya adalah untuk yang pertama sebagai tempat kopulasi, kemudian yang kedua sebagai tempat jalan keluarnya atau jalan lahirnya bayi. Proses ovulasi, pengeluaran ovum dari ovarium itu pada perempuan setiap bulannya atau siklusnya pada umumnya 28 hari sekali. Nah, biasanya tukeran ya, dia bulan ini di ovarium kanan, bulan depan di ovarium kiri, biasanya normalnya seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa contoh bentuk-bentuk saluran reproduksi pada mamalia. Jadi di sini ada bentuk uterusnya yang duplex, simplex, ini bipartit dan ini bicornuate. Kalau kita manusia itu yang ini simplex bentuknya karena dia punya badan uterus. Jadi ini adalah cervixnya, satu cervix, satu badan uterus, kemudian di sini adalah tuba fallopinya dan di sini ada ovarium. Ini tuba fallopinya ya. Ini ada ovarium. Kalau ini bedanya dengan duplex, ini simplex. Kalau duplex bagaimana? Kalau duplex cervixnya 2. Cervixnya 2, masing-masing cervix punya uterus. Nah, uterusnya pun 2 dan dia ada tuba fallopi dan ovarium. Kalau bipartit seperti apa? Kalau bipartit itu cervixnya 1, kemudian uterusnya 2, bercabang 2. Tapi cervixnya 1. Uterusnya bercabang 2, kemudian dia masing-masing punya ovarium. Kalau bicornuate itu seperti apa? Jadi dia cervixnya 1, kemudian uterusnya dia membentuk satu badan uterus, tapi di ujungnya badan uterusnya ini bercabang 2. Jadi uterusnya bercabang 2. Kemudian di sini ada ovarium.
gitu ya. Ini contoh-contoh hewannya bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada ovarium. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa ovarium itu adalah tempat pembentukan sel telur atau ovum. Bagaimana proses pembentukan sel telur atau ovum? Proses pembentukan sel telur ini kita kenal istilahnya yaitu istilahnya oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum. Pasti semuanya sudah pernah melihat bagian ini, di mana setiap perempuan itu sudah ada calon-calon bakal ovumnya, gitu ya. Ada sel-sel primordialnya, di mana sel-sel primordial ini nantinya ketika pada masa pubertas dia akan mengalami pematangan, berkembang menjadi oogonium. Nah, menjadi oogonium, kemudian oogonium ini akan membentuk oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan mengalami meiosis tahap pertama. Dia akan membentuk oosit sekunder dan badan polar. Kemudian nanti oosit sekunder dan badan polar akan mengalami meiosis tahap kedua, di mana oosit sekunder ini akan menjadi ootit dan badan polar kedua. Badan polar ini juga dia akan membentuk dua buah badan polar, sehingga badan polarnya ada 3 ya. Kemudian ootit ini akan matang menjadi ovum ya. Ini adalah ovum yang siap untuk terbentuk ketika di-trigger oleh adanya sperma. Jadi sebetulnya pada saat seorang perempuan mengalami ovulasi, yang diovulasikan adalah masih dalam bentuk oosit sekunder, masih di sini. Jadi dia belum menjadi ovum. Yang diovulasikan itu masih oosit sekunder. Jadi sel-sel ini menggambarkan siklus ya. Jadi sebetulnya bukan seperti berpindah tempat, tapi dia siklus sebetulnya ya di sel itu sendiri tempatnya di situ-situ juga gitu. Jadi bukan berputar seperti ini. Jadi sel-sel oogonium itu, sel-sel oogonium itu nanti ada satu yang akan membentuk menjadi oosit primer, lalu oosit primer itu akan terus tumbuh dan berkembang, di mana salah satunya sel-sel di sampingnya dia akan membentuk banyak folikel. Nah, di sini akan membentuk folikel-folikelnya itu tambah besar, dan di sini ada rongganya. Jadi salah satunya dia oosit primer ini nanti akan mengalami meiosis yang tahap pertama. Nih, dari sini dia mengalami meiosis tahap pertama sehingga dia akan membentuk oosit sekunder. Nah, ini kan folikelnya dari sini asalnya sedikit, tambah lama tambah banyak, kemudian terbentuk rongga, tuh ada rongganya, kemudian folikel ini akan pecah, lalu mengeluarkan oosit sekunder. Keluarnya oosit sekunder dari ovarium ini kita sebut dengan ovulasi. Lalu folikel-folikel yang tertinggal di ovarium dia akan berubah menjadi corpus luteum. Dia akan berubah menjadi corpus luteum, atau yang kita kenal dengan badan kuning, gitu ya. Nah, ini yang diovulasikan. Jadi ketika kalian semua itu yang perempuan mengalami menstruasi, sebetulnya yang dikeluarkan adalah belum ovum, tapi masih oosit sekunder. Kapan dia akan menjadi ovum? Ketika oosit sekunder ini yang diovulasikan, nanti kan dia ada di saluran tubuh falopi ya. Kemudian spermanya datang. Ketika sperma menempel di oosit sekunder, maka ketika ada sperma yang menempel di oosit sekunder, maka oosit sekunder akan melanjutkan meiosis tahap
kedua untuk membentuk ovum. Jadi ketika inti sperma betul-betul masuk ke dalam ootit ini, ke ovum ini, dia sudah jadi inti ovum gitu. Jadi bertemu inti ovum dengan inti sperma nantinya. Ini adalah gambar siklus menstruasi yang sebetulnya disebut siklus menstruasi karena melihat dari perubahan pada uterus yang terjadi pada uterus. Jadi biasanya pada hari pertama periode menstruasi pada perempuan itu disebutnya hari ke-1 dari siklus menstruasi. Itu disebutnya fase aliran menstruasi. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di uterus, ini ya gambar yang terjadi di uterusnya ini. Ini adalah proses yang terjadi pada dinding endometrium. Di sini tidak ada keterangannya fase-fasenya ya. Jadi saya akan menjelaskan fase apa saja yang terjadi di uterus. Jadi yang pertama ada fase aliran menstruasi. Jadi fase menstruasi di mana kalau di fase ini terjadi pendarahan pada saat menstruasi. Jadi endometriumnya meluruh. Di sini terjadi pendarahan pada saat menstruasi. Endometriumnya meluruh. Biasanya berlangsung selama beberapa hari. Kemudian sisa endometrium yang tipis, nantinya sisa endometrium yang tipis ini dia akan mengalami regenerasi dan menebal selama seminggu atau 2 minggu. Kemudian dia akan menebal. Kemudian mulai menebal, akan terjadi penebalan selama 1 atau 2 minggu. Pada fase ini disebutnya fase proliferasi. Kemudian fase berikutnya adalah fase sekresi. Di sini biasanya terjadi fase sekresi. Nah, ini fase sekresi biasanya berlangsung sekitar 2 minggu lamanya. Jadi endometriumnya terus menebal dan mengandung lebih banyak pembuluh dan mengembangkan kelenjar yang mensekresikan cairan yang kaya akan glikogen. Di sini tuh pembuluh darahnya semakin tebal. Kenapa? Karena dia akan mempersiapkan, siapa tahu nantinya ada embrio yang implantasi di ovarium gitu. Nah, proses ini fase yang terjadi di endometrium uterus ini juga sejalan dengan yang terjadi di ovarium. Jadi dia akan berhubungan dengan proses yang terjadi di ovarium. Proses yang terjadi di ovarium itu ini prosesnya ya. Fasenya apa aja yang terjadi di ovarium? Jadi kalau di ovarium disebutnya siklus ovarium. Kalau di uterus ini siklus menstruasi. Kalau siklus di ovarium itu dimulai dengan fase folikuler. Nah, ini tulisannya ada di bawah nih keterangannya ya. Ada fase folikuler. Nih, ini fase folikuler. Jadi, fase folikuler ini adalah saat dimana beberapa folikel di ovarium itu mulai tumbuh. Jadi sel telurnya membesar dan sel telurnya membesar, nih tambah besar sel telurnya. Kemudian pembungkus sel folikel menjadi berlapis-lapis. Lihat tuh, pembungkusnya menjadi berlapis-lapis tuh ini. Ya, jadi tambah besar, berlapis-lapis. Di antara beberapa folikel yang mulai tumbuh itu umumnya hanya ada satu yang membesar dan matang, sementara yang lainnya akan mengalami disintegrasi. Jadi hanya satu nih yang matang ini. Folikel yang mengalami pematangan itu akan mengembangkan rongga, jadi akan membentuk rongga yang penuh dengan cairan dan tumbuh menjadi sangat besar. Tuh. Nantinya akan membentuk tonjolan di permukaan ovarium. Jadi akan ada seperti tonjolan, kayak ada jerawat gitu ya, yang seperti yang ibu pernah bilang. Kemudian fase folikuler ini akan berakhir dengan terjadinya
ovulasi. Jadi tadi yang satu folikel yang matang ini dia akan keluar. Nah, folikel yang di dekat dinding ovarium ini akan pecah. Jadi folikel yang matangnya keluar. Folikel yang matang ini yang kita sebut tadi oosit tadi ya, oosit sekunder. Nah, jaringan folikel yang masih tetap ada di ovarium, ini jaringan sisanya yang masih ada di ovarium di sini, dia akan berkembang menjadi corpus luteum. Nih, dia akan berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum itu jaringan endokrin yang mensekresikan hormon betina, hormon pada perempuan selama fase luteal. Ini nih. Jadi ini segini ini namanya fase luteal. Tuh. Kalau ini fase folikel, di mana folikelnya tumbuh. Kalau ini fase luteal. Jadi terbentuknya corpus luteum nih. Nah, hormon-hormon yang mengkoordinasikan siklus menstruasi dan siklus ovarium ini, di sini ada 5 hormon yang berpartisipasi, yaitu hormon gonadotropin yang disekresikan oleh hipotalamus. Nih. Kemudian ada hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Nah, ini yang disekresikan oleh anterior pituitary, juga hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, ini merupakan 2 gonadotropin yang dihasilkan oleh pituitary anterior. Kemudian ada hormon estrogen, dan hormon progesteron. Nah, kedua hormon ini disekresikan oleh ovarium. Jadi kalau estrogen dan progesteron ini disekresikan oleh ovarium. Kadar relatif hormon pituitari dan hormon ovarium dalam plasma darah. Oke. Jadi bagaimana ini proses yang tergambarkan di gambar ini, di slide ini. Jadi ketika fase folikuler, selama fase folikuler siklus ovarium, fase folikuler siklus ovarium, jadi pituitari akan mensekresikan sejumlah kecil, pituitari ini akan mensekresikan sejumlah kecil FSH dan LH sebagai respon terhadap perangsangan gonadotropin dari hipotalamus. Jadi hipotalamus ini dia akan mensekresikan gonadotropin sehingga menyebabkan anterior pituitari ini mensekresikan FSH dan LH dalam jumlah kecil, ya. Kemudian sel-sel folikel ovarium yang belum matang punya reseptor untuk FSH. Jadi di sini folikel-folikel di ovarium yang belum matang ini sebetulnya dia punya reseptor-reseptor untuk FSH. Di sini kan FSH-nya sudah disekresikan ya, dan dia ditangkap sama reseptor di folikel sehingga FSH ini kan akan merangsang pematangan sel-sel folikel. Maka sel-sel folikel ini akan semakin matang, semakin meningkat. Nah, seiring dengan peningkatan sel-sel folikel ini, sel-sel folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen. Sel-sel yang tumbuh
dan menjadi matang ini, dia akan menghasilkan hormon estrogen. Jadi di sini terlihat ada peningkatan secara perlahan hormon estrogen. Peningkatan secara perlahan hormon estrogen ini dia akan memberikan feedback negatif pada hipotalamus sehingga menyebabkan penurunan gonadotropin. Gonadotropin menurun otomatis menyebabkan FSH dan LH juga kadarnya akan menurun. Jadi terjadi penurunan FSH dan LH. Di sini bisa terlihat kadarnya sedikit menurun. Tapi lama-kelamaan folikel ini kan tambah tumbuh dan membesar, sehingga terjadi peningkatan yang kadar estrogen menjadi peningkatannya cukup tinggi gitu ya, dimana kalau peningkatan hormon estrogen yang perlahan dia akan memberikan feedback negatif untuk FSH dan LH dan gonadotropin. Tapi kalau peningkatannya cukup tajam, dia akan memberikan feedback positif pada gonadotropin, sehingga ketika peningkatannya cukup tajam ini dia akan menyebabkan gonadotropinnya meningkat, dihasilkan hormon gonadotropinnya bertambah, maka menyebabkan FSH dan LH juga bertambah, dan ini biasanya lebih kepada berpengaruh kepada hormon LH, sehingga menyebabkan hormon LH ini akan meningkat secara tajam pada suatu waktu. Nah, peningkatan hormon FSH yang terjadi secara tiba-tiba ini, secara tajam, ini akan menyebabkan folikel-folikel yang tadinya belum memiliki reseptor. Di sini kan tadinya sebelumnya belum memiliki reseptor untuk LH ya. Semakin dia matang, dia itu sudah memiliki reseptor untuk untuk LH. Jadi ketika terjadi lonjakan LH yang cukup tinggi secara tiba-tiba, ini akan menyebabkan folikel ini menjadi menginduksi terhadap pematangan akhir. Maka biasanya setelah terjadinya lonjakan LH, ini akan terjadi pelepasan folikel yang matang ini atau oosit sekunder. Ya, terjadi yang kita sebut dengan terjadi ovulasi. Jadi ovulasi itu akan terjadi beberapa saat setelah terjadinya lonjakan LH. Nah, setelah ovulasi, LH ini nantinya dia akan merangsang perubahan jaringan folikel yang bersisa di ovarium ini. Dia akan terangsang untuk membentuk yang namanya corpus luteum, yaitu suatu struktur kelenjar. Jadi sebetulnya LH itu kan namanya luteinizing hormone, karena dia berfungsi sebagai luteinisasi, jadi perubahan bentuk corpus luteum ini ya. Jadi di bawah perangsangan yang terus-menerus oleh LH selama fase luteal siklus ovarium, corpus luteum ini akan mensekresikan estrogen dan progesteron. Jadi corpus luteum ini umumnya mencapai perkembangan maksimal sekitar 8-10 hari setelah ovulasi. Nah, setelah kadar estrogen dan progesteron, di sini kan ada corpus luteum yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Maka kita lihat grafiknya, jumlah hormon estrogen dan progesteronnya meningkat. Nah, terjadi peningkatan, jadi kadar estrogen dan progesteron meningkat. Kombinasi dari kedua hormon ini akan memberikan feedback negatif ke hipotalamus dan pituitari tadi, sehingga akan menghambat hormon LH dan FSH. Jadi tuh hormon LH dan FSH-nya dia menjadi sedikit gitu ya, menurun ya. Kemudian
di fase luteal. Nah, ini kan di fase luteal ini tuh korpus luteumnya nanti lama-kelamaan akan lisis gitu. Tuh, di fase luteal ini korpus luteumnya lama-kelamaan akan lisis. Kalau korpus luteumnya lama-kelamaan lisis, hilang, maka jumlah estrogen dan progesteron juga akan menurun. Jadi tadi kan ada korpus luteum yang menghasilkan estrogen progesteron. Nah, sehingga estrogen progesteronnya semakin banyak jumlahnya. Estrogen progesteron ini berfungsi untuk, jadi progesteron dan estrogen ini, kombinasi dari kedua hormon ini berfungsi untuk membantu mempertahankan endometrium supaya dia tetap tebal. Jadi tambah tebal dan pembuluh darahnya di sini semakin banyak. Jadi untuk persiapan kalau nantinya ada implantasi. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, korpus luteum ini nantinya akan lisis, hilang. Ketika korpus luteum ini lisis, maka estrogen dan progesteron juga akan menurun. Ketika estrogen dan progesteronnya menurun, maka tidak ada lagi yang mempertahankan endometrium, sehingga endometrium juga dia akan meluruh, terjadilah proses menstruasi kembali. Nah, estrogen dan progesteron turun, ini akan memberikan feedback untuk hipotalamus untuk menghasilkan gonadotropin kembali. Dengan adanya meningkatnya gonadotropin, maka anterior pituitary akan menghasilkan FSH dan LH lagi. Jadi FSH dan LH dia akan kembali meningkat lagi. Kembali meningkat, ketika dia meningkat FSH tambah meningkat, dia akan menginduksi folikel-folikel yang di tempat lainnya untuk matang kembali. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sistem reproduksi pada pria. Di sini ada saluran reproduksi pada pria tampak samping, yang ini tampak depan ya. Jadi di sini ada kalau pada laki-laki itu pada tubuhnya ada dua lubang yang berasal dari dua saluran, yaitu di sini ada lubang dari penis, yaitu uretra, saluran uretra. Ini adalah uretra ini dia berperan dalam saluran reproduksi juga saluran ekresi. Nanti kita akan lihat bagaimana hubungannya ya. Kemudian di sini ada anus yang berhubungan dengan saluran sistem pencernaan. Jadi dengan usus ya di sini ya. Nah, kalau pada laki-laki salurannya apa aja? Di sini ada testis. Testis ini dilindungi oleh lapisan kulit tipis yang bernama skrotum. Kemudian dari testis dia akan berhubungan dengan epididymis di sini. Ini ada epididymis. Kemudian epididymis ini akan berhubungan dengan saluran yang bernama vas deferens, saluran panjang yang bernama vas deferens di sini. Nah, itu ya. Nih, tuh sampai ke sini. Vas deferens. Lalu di sini ini sudah masuk ke sini, ini sudah uretra, saluran uretra. Nah, kita lihat ketika di sini saluran uretra berhubungan dengan vas deferens. Nah, di sini dia akan berhubungan dengan kantung kemih atau vesika urinaria. Jadi ini adalah tempat keluarnya urin. Jadi kalau pada laki-laki ketika urin keluar dia akan lewat uretra ke sini. Juga ketika sperma keluar juga dia lewat uretra ke sini. Nah, itu ya. Nah, ini yang tampak belakang. Jadi ini kita melihatnya dari belakang ya, tampak belakang.
jadi orangnya madep ke sana. Jadi ini tuh dilihat dari belakangnya itu akan jadi di sini ada testisnya. Testisnya itu kalau pada laki-laki sama seperti ovarium pada perempuan. Ovarium pada perempuan ada 2, begitupun pada testis laki-laki. Testis laki-laki juga ada 2, yaitu testis sebelah kiri dan ini testis sebelah kanan. Nah, tadi kan testisnya itu berhubungan dengan epididymis di sini ya. Nah, ini testis itu dia akan berhubungan dengan epididymis. Jadi di sini nih testis itu nanti dilindungi oleh kulit tipis, namanya tadi skrotum. Di sini tidak tergambarkan skrotumnya ya. Jadi kalau kita lihat ini testis yang sebelah kiri, dia akan berhubungan dengan epididymis. Lalu epididymis ini dia akan berhubungan dengan saluran yang panjang tadi, yaitu vas deferens atau saluran sperma. Nah, ini saluran vas deferens yang sebelah kiri. Nah, ke sini. Nah, ini juga saluran vas deferens yang sebelah kanan. Nantinya di belakang kantung kemih ini, vas deferens ini akan bersatu. Nah, vas deferens akan bersatu. Nah, jadi di belakang kantung kemih di sini akan bersatu, bertemu vas deferens yang sebelah kiri dengan vas deferens yang sebelah kanan. Nantinya dia akan bersatu dengan saluran uretra. Nah, ini dia akan bersatu dengan saluran uretra nantinya di sini. Tuh. Ya. Ini ada saluran uretra. Nah, kalau dari tampak luar, di sini kalau pada laki-laki hanya terlihat kulit skrotum dan juga penis. Penis ini sebagai alat kelaminnya. Gitu. Jadi kita bahas fungsinya untuk apa ya. Di sini ada yang namanya testis. Testis itu bisa dibilang sebagai pabriknya sperma pada laki-laki. Jadi di sini adalah tempat diproduksinya sperma. Di sini testis ini dilindungi oleh skrotum. Skrotum ini berupa kulit tipis yang melindungi testis. Dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan suhu testis, karena yang namanya sperma itu jika suhunya terlalu panas juga dia jadi banyak yang mati gitu ya, bisa menyebabkan sperma banyak yang mati. Jadi ketika suhu tubuh pada pria itu terlalu panas, misalnya habis olahraga, sehabis berkegiatan, suhu tubuhnya terlalu panas, biasanya skrotum ini akan turun menyebabkan testisnya keluar dari rongga tubuh pria gitu. Tapi ketika suhu tubuh pada pria itu dingin, biasanya skrotum ini dia akan ada bagian otot dari skrotum ini akan kontraksi sehingga menarik kantong skrotumnya, menarik masuk, menyebabkan testisnya masuk ke dalam rongga tubuh pria, sehingga suhunya menjadi lebih hangat gitu ya. Nah, ketika testis ini menghasilkan sperma, maka sperma di dalam testis ini sebetulnya di dalamnya banyak saluran-saluran ya. Ini namanya tubulus seminiferus. Jadi di dalam saluran-saluran inilah banyak sel-sel calon sperma. Nah, biasanya di sini sel-sel calon yang akan terbentuk sperma. Jika semakin sel-sel ini tumbuh dan berkembang membentuk sperma, dia akan semakin ke sini nih. Nah, jadi di lubang ini biasanya sudah terbentuk sperma gitu ya. Jadi tubulus seminiferus ini panjang sekali. Jadi semakin ketika spermanya sudah terbentuk, maka dia akan masuk ke dalam epididymis gitu. Sperma akan lewat ke dalam saluran mengulir yang disebut epididymis di sini. Nah, atau kalau di sini yang ini. Nah,
diperlukan sekitar 20 hari bagi sperma untuk menyelesaikan perjalanan di sepanjang saluran epididymis sepanjang 6 meter milik seorang laki-laki. Selama perjalanan ini biasanya sperma yang tadinya tidak motil itu artinya bergerak gitu ya. Sperma, jadi selama di epididymis ini nanti sperma akan menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Kemudian pada saat sperma diejakulasikan, nah sperma ini akan didorong dari epididymis, nantinya akan didorong dari epididymis melalui vas deferens ke sini. Ketika dia diejakulasikan ya, didorong melalui vas deferens ke sini gitu. Nah, kedua ductus ini berawal dari skrotum di sekitar dan di belakang kantung kemih, di mana masing-masing menyatu dengan ductus dari vesicula seminalis yang membentuk ductus ejakulasi yang pendek. Jadi ini dua-duanya nih ya. Jadi dari sini sama di sini dua-duanya nanti diejakulasikan tuh ke sini. Semuanya. Tuh, yang sebelah kiri juga sama. Nah, diejakulasikan. Nanti duktus ejakulasi ini akan berhubungan dengan uretra. Ini berhubungan dengan uretra, yaitu saluran yang mengkosongkan isi sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Uretra ini terdapat di sepanjang penis dan membuka keluar pada ujung penis. Tuh. Ya. Nah, kalau sperma itu kan dia akan hidup di suatu media cair yang disebut dengan semen. Jadi semen ini adalah cairan yang diejakulasikan, yang di dalamnya ya banyak sekali sperma. Semen ini berasal dari mana? Di sini kalau pada laki-laki ada beberapa kelenjar, yaitu di sini ada sepasang vesicula seminalis nih. Vesicula seminalis ada sepasang, kemudian ada kelenjar prostat. Nah, ini kelenjar prostat, kemudian ada kelenjar bulbo uretralis atau kelenjar Cooper. Nah, ini ya, di sini yang kecil ini ada kelenjar Cooper atau kelenjar bulbo uretralis. Ketiga ini berperan dalam pembentukan semen pada sperma. Jadi, kalau pada vesicula seminalis dia menyumbangkan sekitar 60% total volume semen. Nah, cairan dari vesicula seminalis itu kental, biasanya kekuning-kuningan dan sifatnya basa. Nah, cairan dari vesicula seminalis ini mengandung mukus dan gula fruktosa. Gula fruktosa ini ya sebagai makanan, jadi untuk energi yang digunakan oleh sperma. Dia juga mengandung enzim pengkoagulasi, asam askorbat dan prostaglandin. Kalau pada kelenjar prostat, ini adalah kelenjar pensekresi semen terbesar. Kelenjar ini mensekresikan produknya secara langsung ke dalam uretra. Jadi dia akan mensekresikan cairannya langsung di uretra ya. Sifat cairan dari kelenjar prostat ini biasanya lebih encer, lebih putih seperti susu. Dia mengandung enzim antikoagulan, mengandung sitrat yang berperan sebagai nutrisi bagi sperma, dan juga dia sifatnya sedikit asam. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Cooper. Nih di sini kecil. Nah, kalau lebih kelihatan lebih jelas yang ini tuh ya. Itu adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra. Nah, di bawah prostat.
Jadi sebelum ejakulasi biasanya kelenjar bulba uretralis ini atau kelenjar koper ini akan mensekresikan cairan bening gunanya untuk menetralkan setiap urin yang masih tersisa dalam uretra. Jadi ketika beberapa saat sebelum sperma diejakulasikan, dikeluarkan, biasanya kelenjar koper ini dia akan mengeluarkan cairan atau mukus bening yang akan membersihkan saluran uretra dari sisa-sisa urin yang tertinggal. Karena uretra ini kalau pada laki-laki kan dia saluran tempat keluarnya urin juga. Jadi di sini keluar urin lewat uretra juga. Nah, tidak menutup kemungkinan ada urin yang masih tertinggal di saluran uretra. Jadi beberapa saat sebelum diejakulasikan biasanya kelenjar bulba uretralis ini dia akan mengeluarkan cairan untuk membersihkan urin-urin yang tertinggal tersebut. Karena urin biasanya sifatnya asam, sedangkan sperma dia lingkungannya di lingkungan yang basah. Jadi ketika seorang laki-laki mengejakulasikan biasanya kurang lebih dari 2-5 milisemen yang dikeluarkan. Nah, setiap mili semen itu mengandung sekitar 50-130 juta sperma. Nah, ketika berada dalam saluran reproduksi wanita, jadi ketika diejakulasikan dan berada di saluran reproduksi wanita, di mana saluran reproduksi wanita ini biasanya sifatnya asam ya. Nah, biasanya nanti prostaglandin yang ada di dalam semen biasanya mengencerkan mukus pada pembukaan uterus. Jadi dia akan mengencerkan mukus pada pembukaan uterus dan merangsang kontraksi otot uterus, sehingga kalau otot uterus kontraksi itu tuh akan membantu menggerakkan semen masuk lebih ke dalam uterus. Jadi membantu sperma terus masuk gitu ya, karena adanya kontraksi otot uterus. Semen pada sperma ini sifatnya agak basah. Nah, ini tuh membantu untuk menetralkan lingkungan vagina yang asam sehingga melindungi sperma dan meningkatkan motilitasnya. Jadi, waktu pertama kali diejakulasikan, semen berkoagulasi sehingga memudahkan kontraksi uterus untuk menggerakkan. Kemudian, antikoagulasi akan mencairkan semen dan sperma mulai berenang melalui saluran perempuan. Ini adalah proses pembentukan sperma atau yang kita kenal dengan spermatogenesis yang terjadi di dalam testis. Jadi tadi sudah diceritakan bahwa di dalam testis itu di dalamnya merupakan saluran-saluran yang sangat panjang yang kita sebut dengan tubulus seminiferus. Jadi kalau tubulus seminiferus ini kita belah, kita sayat, kita lihat. Nah, kita belah, kita sayat. Nah, di sini ini adalah suatu saluran yang di dalamnya banyak sekali folikel-folikel. Jadi calon-calon sperma. Nih di pinggirannya sini, yang kalau sudah matang menjadi sperma dia akan bergerak semakin ke tengah ke sini. Gitu ya. Kalau kita sayat di sini, kita perbesar. Nah, ini yang pinggirannya nih. Ini calon-calon spermanya semakin matang dia akan semakin bergerak ke sini. Nah, dia kalau sudah terbentuk sperma dia adanya di tengah-tengah di lubangnya. Nah, di sini tengah-tengah salurannya. Ya. Seperti yang kita tahu kalau pada spermatogenesis, jadi sel-sel primordialnya biasanya berada di pinggiran-pinggiran sini. Dia akan membentuk spermatogonium.
Kemudian spermatogonium ini dia masih mitosis ya, memperbanyak diri, akan membentuk menjadi spermatosit primer. Nanti spermatosit primer ini dia akan mulai mengalami meiosis tahap yang pertama, membentuk spermatosit sekunder. Nah, dari spermatosit sekunder ini nanti dia akan mengalami meiosis tahap kedua yang akan membentuk spermatosit akan membentuk spermatid ya. Nanti spermatid ini dia akan mulai membentuk sperma tuh. Jadi ke sini ya. Nah, sperma ini akan bergerak masuk ke epididymis di sini. Nah, jadi kalau pada pembentukan sperma, meosisnya sudah lengkap, langsung meiosis tahap pertama dan meiosis tahap kedua. Kalau tadi pada oogenesis hanya sampai meiosis tahap pertama, meiosis tahap keduanya akan terjadi ketika ada sperma yang menempel di oosit sekunder. Nah, ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel ya. Ini sudah kita pasti semuanya sudah hafal. Ini adalah pembelahan mitosis di mana dari satu sel akan menghasilkan dua anakan yang sama seperti induknya. Kalau meiosis, nah kalau pada oogenesis dan spermatogenesis itu yang terjadi adalah meiosis. Meosisnya ada dua tahap, meiosis 1 dan meiosis 2, di mana dari satu indukan sel induk akan menghasilkan 4 anakan dengan sifat yang tidak sama dengan induknya, dan dia setengah set kromosomnya setengah dari induknya.